Halo teman-teman, ketemu lagi dengan Andi di channel King Kosi, Raja Kos. Video hari ini saya akan bahas tentang karyawan yang tidak jujur ya. Apa yang harus kita lakukan gitu. Teman-teman saya di Arki banyak yang curhat gitu ya. Sekarang tuh cari karyawan yang jujur, yang rajin, yang loyal, yang dedikasinya tinggi itu susah gitu ya. Nah, di sini nanti saya akan sharing kira-kira kalau ketemu karyawan yang nggak jujur itu seperti apa. Silahkan simak videonya sampai selesai. Oke, teman-teman, kalau teman-teman lagi cari karyawan, terus mau memastikan bahwa karyawan itu jujur, itu kan susah ya, karena kita baru kenal dan kita nggak tahu orangnya seperti apa gitu. Kecuali kalau itu direferensikan sama teman atau saudara kita, itu pun juga masih kadang-kadang juga masih bisa kejadian mereka maling gitu. Atau misalnya kita bisa dari CV-nya itu kan ketahuan mereka pengalaman kerja di mana gitu, kita bisa cek ke perusahaan sebelumnya, itu juga bisa. Tapi biasanya maling itu kan melakukan kejahatan tuh bukan karena niat doang, tapi karena ada kesempatan ya. Jadi bisa aja pas awalnya masuk baik-baik, tapi ternyata di tengah jalan ada kesempatan, akhirnya dia tergoda gitu kan. Nah, karena kan setiap orang itu kan punya harganya masing-masing gitu ya. Ada orang yang harganya murah, dia tergoda dengan uang 100-200 ribu udah tergoda nyolong. Ada yang harganya 1 juta 2 juta nyolong, ada yang ratusan juta baru tergoda, ada yang miliaran baru tergoda. Jadi setiap orang tuh punya harganya sendiri-sendiri sih sebenarnya. Dan kesempatan itu kalau ada akan membuat niat itu akan direalisasikan gitu ya. Nah, kalau teman-teman kalau tanya saya gimana kalau saya ketemu sama karyawan yang nggak jujur. Ini kalau misalnya udah ketemunya menemukannya gimana tuh susah. Menemukannya ya paling kalau ketahuan dia udah ngemplang duit, tapi kan udah telanjur gitu ya. Tapi bisa sih kita coba uji ya. Kita coba uji, misalnya gini. Saya pernah uji karyawan saya pernah gajinya saya tambahin 100 ribu gitu ya. Nah, dari sekian banyak orang yang saya uji itu, ternyata hanya ada satu orang yang dia lapor gitu ya. Dia lapor, "Pak, ini gaji saya kok kelebihan 100 ribu. Kalau yang lain mah diem-diem aja, malah kalian merasa wah rezeki nomplok gitu ya, diem-diem aja. Nah, tapi kalau satu orang ini pernah kejadian dia itu lapor ke saya, "Pak, gaji saya kok kelebihan 100 ribu ya, Bapak salah transfer apa enggak?" Nah, itu menurut saya adalah suatu kelebihan ya. Jadi sayangnya sekarang nih karyawan saya yang ini udah resign nih. Sebenarnya saya seneng banget karena dia kejujurannya tuh teruji gitu ya. Terus yang kedua mungkin bisa dicek juga, misalnya kita pas datang ke cabang gitu, kita coba aja taruh duit 50 ribu di kamar host gitu ya, di kamar penjaga kos. Kita pura-pura aja tinggalin gitu. Nah, mereka lapor apa enggak? Mereka tanya enggak, "Pak, ini tadi ada ketinggalan uang 50 ribu atau enggak?" gitu. Nah, kalau misalnya dia lapor, itu berarti kan dia jujur gitu ya. Nah, itu banyak sih cara-cara untuk menilai kejujuran seorang atau orang itu jujur atau enggak gitu. Cuma kalau memang ternyata sudah kejadian, kalau saya menyarankan kepada teman-teman, kalau yang sudah menyangkut masalah uang lebih baik dikeluarkan aja gitu ya. Karena mau uangnya itu cuma 100 ribu, 200 ribu, tapi kalau kita diemin, yang pertama kalau kita diemin tuh seolah-olah kita kasih dispensasi terus gitu ya, kita ampuni terus. Karena pengalaman saya mengampuni orang yang mengambil uang perusahaan, itu makin lama dia makin gede untuk nyolongnya gitu ya. Karena ya itu dia bilang, nggak apa-apa lah, paling ntar gue nyolong, gue paling suruh ganti potong gaji gitu kan, nggak akan dikeluarin atau nggak akan ditindak hukum atau apa segala macam. Nah, itu yang pertama. Jadi menurut saya sangat riskan kalau kita tetap mempertahankan orang-orang yang nggak jujur. Meskipun nggak jujur itu mungkin hanya recehan gitu ya. Bagi orang yang teman-teman yang lain mungkin merasa receh, nggak apa-apa deh, cincai deh gitu. Tapi kalau menurut saya, pengalaman saya nih ya, kalau receh itu didiemin, maka itu bisa akan lebih berkembang ke duit yang lebih besar lagi. Dia akan lebih berani untuk nyolong yang lebih besar lagi. Terus yang kedua adalah dia akan menjadi racun buat teman-temannya ya, teman-teman sesama karyawan. Jadi sesama karyawan yang mungkin awalnya dia jujur, awalnya nggak kepikiran untuk ikut nilep gitu, akhirnya ngelihat temennya, "Oh, ini kok temen gue kok nilep gini, enak banget ya, nggak pernah diapa-apain, nggak pernah dikeluarin, nggak ada resiko apapun." Nah, dia bisa ketularan, dia bisa keracunan, akhirnya dia ikut jadi maling juga gitu. Makanya saya bilang kalau udah masalah uang, mungkin kalau masalah kedisiplinan, terus masalah kerajinan segala macam, oke, kita masih bisa pertahankan, kita masih bisa
inilah kasih dispensasi lah, kita sedikit tutup mata gitu, oke lah mungkin ya. Tapi kalau udah masalah kejujuran, apalagi udah masalah duit, kalau menurut saya udah nggak usah kasih ampun ya, karena itu prinsip ya. Jadi kalau memang bermasalah dengan uang ya udah langsung keluar, dan itu harus dibicarakan, diinformasikan dari awal. Bahkan kalau teman-teman nonton video saya sebelumnya ya, cari di playlist, banyak sekali ilmu-ilmu sharing-sharing yang berguna pastilah saya bagikan. Itu saya ada satu cara ya, cukup ekstrim, silahkan teman-teman cari videonya, supaya karyawan saya itu tidak berani macam-macam untuk masalah duit ya, nggak berani ngemplang, korupsi, nilap segala macam. Nah teman-teman, ini sharing saya, pendapat saya mengenai apakah karyawan yang nggak jujur itu perlu dipertahankan atau enggak gitu ya. Kalau saya enggak gitu. Jadi kalau udah urusan uang ya sekecil apapun ya udah, kalau ketahuan ya langsung kita keluarin. Oke teman-teman, semoga semoga video ini bisa membantu. Silakan teman-teman kalau punya cara untuk ngetes kejujuran atau punya opini lain, bagaimana kalau menemukan karyawan itu ngemplang duit, boleh ikut komen, kita diskusi di komen. Kalau ada waktu saya pasti balas gitu ya. Terima kasih sudah menonton dan sampai ketemu di video yang akan datang. Dadah!